Gak oleh Allah kala kita tidur. Tapi berapa banyak orang tidur terlena dia nggak berdoa. Padahal hari itu Allah lagi genggam. Mau kembalikan nggak nih rohnya Pak Mudir atau Pak saya? Kalau Allah nggak kembalikan, kita nggak akan kembali ke dunia dengan hidup kembali. Maka diwajibkan kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin. Doa itu Pak nggak ada hubungannya dengan doa tidur. Doa itu maknanya adalah hidup dan mati. Jadi kalau manusia istirahat terlelap tidur, Allah lagi matikan sebentar. Maka jangan lupa berdoa. Imam Syekh ya, kalau dia mau tidur menjelang Isya, terus Isya menjelang tidur, dia nangis dulu. Takut-takut ibadah pada hari ini Allah nggak terima ibadahnya. Maka ingat pelajaran materi kita yang dulu tentang bab istighfar. Masih ada yang ingat nggak? Banyak kan ingat di luar kepala ya. Istighfar itu bukan hanya di lisan doang. Kan yang kita tahu kan astaghfirullah rabbal baraya. Itu astaghfirullah minal khataya. Itu lisan. Tapi gak bisa ucapan lisan itu naik ke otak kita. Kita ingat dosa kita, ya Allah ampuni saya ya Allah. Kemarin saya ngezalimin orang, kemarin kita dusta ya Allah. Kita sholat kan gitu. Inna salati wa nusuki wa yamaha wa ya kawasaki. Dari sini aja kita udah banyak dusta loh Pak. Emang yakin hidup kita, sholat kita, mati kita itu karena Allah? Yakin gak Pak? Udah belum? Maka kita banyak dusta Pak. Bukan orang sini, bukan. Orang sini mah oke-oke. Orang babelan. Iya dong? Kan inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku. Udah belum karena Allah? Ini doang Pak. Ini aja di awal kita udah gak khusyuk kan? Artinya apa? Kalau nggak dusta, alhamdulillah. Benar sholat kita karena Allah, benar alhamdulillah. Benar hidup kita karena Allah sudah, aduh. Benar sudah menyembah Allah, udah benar. Pertanyaan itu udah belum? Gimana Iqbal? Bisa bantu Bang? Mahasiswa loh ini. Filsafat apalagi. Ya, harus kuat imannya filsafat. Orang sering nyebut kita menyembah Allah, sudah nyembah Allah? Menyembah Allah itu ada 4 Pak. Maka menyembah Allah itu harus tahu ilmunya. Gampangnya gini, yang tadi, hidup kita karena Allah, tapi praktek kita ribut mulu bukan karena Allah. Nggak tenang hidup. Itu udah dusta. Maka yang begini sholatnya agak susah, khusyuknya. Ya. Orang menyembah Allah pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tauhidmu ujung-ujungnya? Imanmu, ibadahmu. Gitu kan? Maka innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu enggak begitu saja. Ada asbabul nujulnya. Nah, kita belajar mengarah ke sana. Salat kita karena Allah. Tidak ada unsur apapun. Kita panggilan Allah menjalankan hak-hak Allah. Lain waktu kita bahas. Karena bab materinya berbeda ini. Sudahkah kita menyembah Allah? Kalau bulan depan diundang lagi. Nanti kita praktek bekam lagi ya. Alat sudah kita siapkan. Yang belum pernah aja jangan. Kalau maskas darahnya udah terlalu banyak dia. Nanti kesedot ilmunya. Ya, yang belum aja. Ya, jadi itu materi nanti. Sudahkah kita menyembah Allah? Itu pertanyaannya. Pikirin aja dari rumah, nanti jawabannya ketemu dia bulan depan. Ya, artinya apa? Kalau engkau menyembah Allah masih dusta, belum nyembah. Engkau katanya nyembah Allah korupsi, itu belum nyembah Allah.
Engkau nyembah Allah, kau dusta, zalim kepada orang lain, belum. Mutanda tunduk sekalipun. Jadi ibadah lisan, kalbu, otak jadi satu. Maka bawa rangkaian ibadah-ibadah salat, adab-adab salat keluar salat. Jangan di luar salat masuk ke dalam salat, repot. Gizalanallah, kenapa waktu takbir kita tenang saja, pas bar itu mau baca Fatihah, mau baca tadi kita nggak tenang, setan udah masuk. Ya kan? Salat tenang-tenang aja nih mau salat. Giliran imam kita mulai, Allahu Akbar, mulai tuh masa dunia diingat. Tarikan gue cuma dapat segini doang, apak banget dagangan gue hari ini. Kerja masalah mulu, pasti keingetan no? Itu Pak, sudah kita menyembah Allah? Belum sempurna maksudnya ya. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kalbu Allah Maha Besar, otak naik ke atas. Terus bayangkan Allah yang besar, kita kecil, kita zalim, kita hina di hadapan Allah. Beda kan? Maka imam kita pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Direnungkan di otak. Allah yang punya pujian, bukan manusia. Nikmat nggak Pak ibadah kalau kayak gitu? Beda Allahu Akbar. Duh, gua mau ke Pulau Gadung lagi. Gimana Pak? Nah itu Pak, dari sholat sudah banyak dusta kita kepada Allah. Ya nanti pelan-pelan Pak kita benahi sholatnya. Kenapa? Kita takut Pak tiba-tiba mati yang ditanya sholat kita kepada Allah. Hadirin yang mulia, ini masalah Muharram. Oleh karena itu Muharram itu asbabul wujud. Ingat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu bentuk dari ujian manusia, salah satunya memasuki Muharram. Pertama, dia doa minta anak, udah lahir anak suruh sembelih, bahasa Babelan sembelih. Kalau di otak manusia, gila itu Ibrahim, kan gitu. Karena itu kelas manusia, ini kelas Nabi Mas, beda ujiannya. Maka baca sirah nabawiyah berbeda Mas, dengan biodata manusia biasa. Nabi Ibrahim itu kelasnya iftila, diuji oleh Allah, tingkatannya di luar nalar manusia. Kalau kita Pak tanya kepada anak-anak kita, Tong, Bapak mimpi engkau suruh sembelih, jawaban anak kita apa Pak? Bapak aja nih sembelih udah tua. Beda kan kelasnya? Menjelang penyembelihan itu, iblis itu menyerupai manusia. Itu iblis, jagonya itu iblis. Ya. Lalu digoda istrinya. Siapa istrinya Ibrahim? Inul. Sarah digoda. Sarah bahasa manusia. Laki lo gila. Anak ditunggu-tunggu, udah lahir sebelum sembelih. Tegur laki lo. Tapi istri yang salehah, lah ini perintah Allah. Sami'na wa ta'na. Enggak kuat goda istri, goda Ismail. Ente gimana dulu baru sebentar sama Ibrahim? Baru lahir remaja sebentar engkau disembelih mau. Maka Ismail berdoa, sami'na wa ta'na, aku patuh kepada ayahandaku. Maka di situ iblis kesel, seluruh keluarga Ibrahim nggak bisa digoda. Maka lahirlah dilempar itu Ibrahim, maka lahirlah namanya Jumratul Wusta Aqaba. Itu Pak, kalau menunaikan ibadah haji, Pak Haji tahu. Itu asbabul nuzulnya. Makanya hidup manusia akan digoda dari 3 sektor. Pertama, suaminya ada tekun ibadah, bininya kagak tekun ibadah. Banyak. Giran bininya tekun ibadah, lakinya bader nongkrong baik. Laki bininya tekun ibadah, anaknya bader. Itu hidup manusia. Maka kalau engkau melihat situasi ke sana bisa diingatkan dalam kondisi baik, ingatkan baik-baik, munajat kepada Allah. Kalau enggak, itu kenikmatan yang Allah berikan.
Maka kemarin dalam bab tentang ar-ridha bi qada'illah wa taqdiri, ridho kepada ketentuan takdir Allah. Kalau di majelis ma'rifat saya itu Pak lagi belajar, biasa engkau menerima nikmat musibah yang terjadi. Ini yang susah. Sekaliber manusia kalau diuji oleh Allah kekuatan imannya waktu diuji, ada diuji dia ngeluh, ada diuji dia menghadrik Allah. Nah ini yang bahaya. Ada diuji dia alhamdulillah. Kita pilih yang mana? Maka kata Nabi dalam bab tentang tauhid, ar-ridha bi qada'illah wa taqdirih. Biasa dengan musibah-musibah yang terjadi kita biasa. Hidup di dunia begitu Pak. Kalau nggak ada plus minus, ada baik, ada buruk, ada rugi, ada untung. Untung mulu nggak ada, susah. Dia tetap melalui proses perjalanan panjang. Saya punya teman Pak, sahabat namanya Al-Hali. Al-Hali itu distributor pakaian muslim terbesar di Jawa Barat. Bapak klik aja itu YouTube-nya, internetnya. Dulu itu dia dukun Pak. Dukun. Dia taubat, masuk Islam, maksudnya masuk Islam yang benernya itu. Jualan baju. Pakai motor C70. Motornya kecil. Sekarang dia punya toko banyak banget. Jadi kulillahu malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah tuh yang merubah segala sesuatu manusia. Allah yang menentukan kehendaknya. Dia bisa hari ini jaya, dia bisa jadi itu bangkrut. Dia bisa dia hari itu enggak bangkrut, dia menjadi untung. Allah semua punya cara dan punya mau. Semua kita menunggu giliran. Kecuali kalau Allah udah enggak sayang kepada kita. Ingat, kalau Allah udah nggak sayang kepada kita, kita dibiarkan saja dengan urusan-urusan dunia, terlena aja dunia. Itu Allah udah mulai nggak sayang Pak sama kita. Itu hati-hati. Benar? Panggilan ajan dia tinggalkan. Zuhur dia lewat menjelang asar. Asar menjelang maghrib. Maghrib dia ketiduran. Isya bablas kekenyangan. Subuh jam 6. Subuh jam 6. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari ya jangan. Karena kualitas kita di subuh itu Pak. Sukses hidupmu bergantung subuhmu. Bangkrut hidupmu bergantung subuhmu. Kalau diuntungkan oleh Allah itu diulur Pak. Hari itu diulur aja. Istizrat diulur. Ayo terus. Pada waktunya kejedot ceger. Ya Allah, tega banget Allah. Udah lupa kemarin udah kenyang. Ya kan? Halo? Udah Pak? Ada yang gak mau nanya? Ada yang gak mau nanya? Bagaimana iblis gak menggoda manusia dengan muka-muka yang tadi musyrik, munafik, kafir, fasik kok? Iblis gak akan menggoda. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Allah udah bersumpah. Iblis itu bersumpah dengan nama Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, aku goda itu manusia. Aku jerumuskan manusia. Aku mau manusia bersamaku di nerakamu ya Rabb. Allah izinkan. Kecuali siapa yang tidak digoda? Orang-orang yang ikhlas karena Allah. Ini susah Pak nyari yang begitu. Ikhlas. Musibah terjadi kepentok, alhamdulillah. Masa nggak lewat sih? Lewat. Ya dong. Hanya orang-orang yang ikhlas. Bagaimana ikhlas? Bermakna ikhlas dalam hal ini adalah dia memurnikan tauhidnya kepada Allah. Kembalinya kepada tauhid. Dia memurnikan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, tunggal. Ini salah satu bentuk rumus universal tentang ketuhanan. Buat Tuhan itu tunggal. Ya. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu tempat bergantungnya manusia. Gantungkan hidupmu kepada Allah aja. Buat Allah mudah.
Jangan kepada yang lain. Jangan kepada manusia. Manusia cuma jalan aja. Langsung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara kepada Allah. Jadi Ramadan di bulan Muharram ini bagaimana tergantung tauhid kita. Yang terakhir 9:30 ini. Saya dari kemarin nggak istirahat. Ya, ini karena pemudir aja ada WA ini. Saya hadir banyak kiai-kiai, ponakan Kiai Nur Ali. Situ ada Ustadz Iwan Baihaqi. Doktor-doktor tuh banyak banget, Pak. Ulama-ulama besar tuh. Kebetulan saya yang memimpin rapat memang. Hadir azan maghrib, saya langsung kabur kemana. Salat maghrib di jalanan. Jadi siapa yang peduli kepada NU, kita Pak, jaga barisan NU. Sini ada pengurusnya ya? Ada nggak? Ada nggak Pak Mudir? Wilayah sini? Atau ranting, biasanya di kelurahan, kecamatan, ya ada pengurusnya harus. Wallahu a'lam. Hadirin yang mulia, yang terakhir, bab tentang Muharram itu hendaknya kita sebagai seorang muslim mempunyai sifat eksistensi diri sebagai seorang muslim. Dari mana dia dapatkan? Dari mana dia ambilnya? Itu dari orang yang menunaikan ibadah haji kemarin. Atau orang yang pernah menunaikan ibadah haji. Ka'bah itu bangunan pertama dunia. Kubus bangunan 4 persegi. Itu bukan bangunan biasa, Pak. Maka Pak Haji masih ingat ya, start awal tawaf kita. Itu sebelah kanannya Hajar Aswad. Kita udah berdoa itu. Ya kan? Macam-macam di doanya. Bismillah, niat tawaf, niat ihram sudah baca dan macam-macam. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi pelaku musyrik besar yang tadi saya sebut kagak bisa mampu Pak tembus ke tempat itu. Andaikan dia mampu berada di situ, Allah nggak izinkan ada di situ. Ngasar kemana aja. 2014 saya bawa jamaah itu Pak. Jamaah saya itu nggak ada di situ. Saya cariin kemana, manusia nggak ketemu. Seluruh penginapan hotel saya itu nggak jadi makan gara-gara orang itu nggak ada. Ketemu di mana Pak? Di Jabal Uhud, di Gunung Uhud. Maka Bapak nanti kalau berangkat haji, berangkat umroh, doa di situ. Ya Allah, hari ini Engkau izinkan aku menatap Jabal Uhudmu. Besok di akhirat nanti aku akan bertemu dengan Jabal Uhudmu. Di surga nanti ada Jabal Uhud. Maka yang udah berangkat alhamdulillah, yang belum berangkat ayo nabung. Gampang kok, sertifikat rumah doang. Coba perhatikan. Ada gambar Mekah ya. 4 bangunan persegi ini ibaratnya Mekah. Dari sini kita start tawaf. Muter di sini ada namanya Maqam Ibrahim. Berdoa dulu di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan tempat makamnya Nabi Ibrahim, bukan tempat berpijaknya Nabi. Itu ada kakinya tuh pijakannya. Di sini muter lagi Hijr Ismail, ya Pak Haji ya. Di situ beribu-ribu, berjuta manusia ingin sholat di situ. Sholat di situ jangan lama-lama, keburu ditarik orang. Sebentar doang saja nikmatnya 1000 kali lipat nikmat di dunia di Indonesia. Maka di situ wajib sebentar. Gambarnya kayak bulan sabit begitu. Sholatnya sebentar doang, jangan lama-lama karena ditunggu jutaan manusia. Mentok di situ pada niur kiswah. Sampai akhir di sininya adalah kembali ke Hajar Aswad. Itu bangunan bukan biasa, Pak. Itu poros dunia. Kalau dunia mati, tidak ada orang yang ibadah haji, umroh, mati tuh dunia. Ini diteliti tuh Pak, bawah tuh kayak ada medan magnet. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit. Dia muter Pak. Magnetnya hidup, kayak dikasih pelumas orang yang menunaikan ibadah haji. Maka kita bersyukur orang yang berangkat haji, berarti dunia masih dihidupkan. Orang berangkat umroh, dunia masih dihidupkan. Kok larinya bicara umroh? Nah ini jarang Pak nggak ketemu. Ini Mekah Pak.
Sifat pertama namanya dalam kitab itu kiblatan tardhaha. Yang kedua, setelah namanya Maqam Ibrahim menjelang hijrah Ismail, tadi kiblatan tardhaha, kiblatan linnas. Di sini menjelang putaran yang itu masabatan linnas. Terakhir masuk menjelang Hajar Aswad namanya hudal lil alamin. Pernah dapat? Pernah baca di YouTube ini? Di YouTube susah Pak ini. Ada paling singkat-singkat saja. Hakikatnya kita harus punya sifat 4 penjuru Makkatul Mukarramah. Kalau tidak, berarti Muharram kita gagal. Gitu Pak. Apa yang dimaksud dengan kiblatan tardhaha? Allah ciptakan rasa mahabbah cinta kepada setiap diri manusia. Maksudnya apa? Cinta bagaikan seorang ibu kepada anaknya. Ini Siti Sarah Pak. Bayangkan diuji oleh Allah, ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim. Begitu dong kisah nyatanya. Ini nyambung semua nih Pak. Materi ini nyambung semua. Maka jangan gak datang sebetulnya Pak. Jangan pandang saya Pak, jangan. Tapi ilmunya yang mahal. Siti Sarah ditinggalkan. Dia bercucuran air mata, ya Rabbana, andaikan yayangku Ibrahim alaihissalam emang karena perintahmu aku rida engkau tinggalkan. Di gurun pasir tandus panas. Bukan kayak sekarang Pak. Kayak sekarang tuh adem banget Pak, ada AC-nya. Ya Pak Haji udah ada AC-nya dulu ya. Ya Safa Marwah itu dulu zaman Ibrahim panasnya banget Pak. Itu perjuangan hidup seorang istri, makanya harus ada nih istri ngaji. Yang kedua dikatakan kiblatan tardhaha, kiblatan linnas. Di sini. Ingat, bayangkan Ka'bah itu kan, 4 persegi itu, kubus. Ini sifat matangnya seorang ayah kepada keluarganya. Sayangnya ayah kepada keluarganya. Tapi sayangnya ayah kepada keluarganya bukan hanya materi yang diberikan. Kita pikirkan bagaimana nasib anak-anak kita. Ngaji nggak tuh anak kita? Bisa berdoa nggak anak kita? Bisa sholat jenazah nggak kalau kita mati anak kita yang wajib nyolatin kita? Bukan Pak Mudir, bukan saya, bukan guru kita. Kalau nggak ada orang baru guru kita. Pernah nggak Pak dipikirin, nak duduk nak, yuk belajar sholatin mati. Ada yang mau Pak anak kita? Nggak ada yang mau. Badan itu tanggung jawab setiap nasab manusia. Itu Nabi ajarkan kepada anak. Sanggup Pak? 8:30. Ini Pak rahasia. Banyak rahasia-rahasia yang enggak dibedah oleh sama orang-orang tertentu. Tanda kutip. Yang dibahas bid'ah, dolalah, neraka aja. Kenapa? Karena dia enggak ngaji makrifat. Kalau dibaca filsafat makrifat, dia nggak berani bid'ahin orang. Kita punya mursyid Pak, mursyid punya mursyid.